Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revanza Akbar Perdana, NPM 2014-18-10-17 dari program studi ilmu tanah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik bioremediasi. Sebelum masuk ke teknik bioremediasi, eh, saya akan menjelaskan apa itu bioremediasi. Yang pastinya bio itu terdiri dari dua kata, yaitu bio dan remed. Bio itu secara biologis dan remed perbaikan. Sehingga bioremediasi memiliki arti yaitu kegiatan untuk memperbaiki tanah atau air yang mengalami pencemaran akibat polutan tertentu secara biologis. Biologis di sini berarti menggunakan mikroba atau tanaman. Yang seperti kita tahu pada tanah banyak di tanah khususnya ya mungkin di Indonesia atau di kawasan industri yang mengalami pencemaran. Pencemaran itu bisa berupa timbal ataupun pestisida, bahan kimia lain yang dapat mengganggu ekosistem tanah sehingga tanah itu mengalami degradasi atau tidak dapat digunakan kembali. Sehingga diperlukanlah upaya untuk menangani masalah tersebut. Upaya tersebut ya yang dinamakan bioremediasi ini. Bioremediasi itu banyak banyak tekniknya, banyak metode yang dapat digunakan. Ya, mungkin saya akan menjelaskan beberapanya saja, dan khususnya itu ada di bioremediasi tanah. Karena bioremediasi dapat dilakukan untuk meremediasi air maupun tanah. Mungkin di sini saya akan memfokuskan untuk remediasi tanah. Eh, Penyebab tanah tercemar itu banyak ya, antara lain kegiatan industri seperti yang saya katakan tadi, kemudian ada eh, tumpahan minyak di laut seperti itu ya, dan juga kegiatan pertambangan itu dapat menyebabkan pencemaran tanah sehingga diperlukannya bioremediasi. Next itu jadi teknik bioremediasi secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. Apa sih in situ dan ex situ perbedaannya? Untuk in situ sendiri, bioremediasi yang dimana kontaminan diolah di tempat yang sama, di mana tanah atau air mengalami pencemaran. Jadi gini, contohnya di lokasi A, lokasi tersebut terjadi pencemaran. Jadi bioremediasi dilakukannya di tanah tersebut, di lokasi A tersebut, tidak di jadi material tanah tidak dibawa. Sedangkan ex situ yaitu bioremediasi yang kontaminannya diolah di tempat lain atau di fasilitas khusus lain. Sehingga misalkan lokasi A terjadi pencemaran, maka material tanah tersebut dibawa ke fasilitas khusus atau tempat lain untuk diremediasi. Sehingga in situ dan ex situ ini perbedaannya adalah tempat di mana remediasi itu dilakukan. Seperti itu. Di in situ juga biasanya dilakukan itu menggunakan mikroba indigenous, yaitu mikroba asli dari lingkungan tersebut. Sedangkan ex situ itu biasanya ditambahkan mikroba mikroba dari luar gitu yang sesuai dengan kontaminannya untuk diremediasi. Karena penting juga untuk menyesuaikan antara mikroba yang akan digunakan dengan polutan yang akan diremediasi nantinya karena selektivitas itu ada di bioremediasi. Untuk pertama kita masuk ke in situ terlebih dahulu. Di in situ itu ada bioremediasi intrinsik di mana bioremediasi yang dilakukan tanpa adanya penambahan stimulan sedikit pun atau hanya mengandalkan proses alami. Jadi bioremediasi ini ya udah terjadi secara alami saja tanpa ditambah bahan kimia atau ditambah perlakuan oleh manusia. Jadi ya yang terjadi di alam saja. Tetapi
ini memiliki kekurangan dan memiliki batasan karena secara alami otomatis jika polutannya terlalu banyak, mikroba indigenous tidak mampu untuk meremediasi polutan yang jumlahnya terlalu banyak, begitu. Jadi jika memang polutan sudah terlalu banyak, maka akan dilakukan teknik bioremediasi lain. Salah satunya yaitu bioremediasi biostimulasi, yang dimana yang tadi itu tidak ditambahkan stimulan, untuk biostimulasi ini ditambahkan stimulasi seperti nutrisi untuk menunjang kehidupan mikroba pengurai polutan. Untuk teknik biostimulasi itu dibagi lagi. Salah satunya ada teknologi bioventing pada biostimulasi, yaitu dengan adanya pompa penghisap dan juga ada injeksi nutrisi dan uap lembab ke dalam tanah yang terkontaminasi. Tujuan pompa penghisap yaitu sehingga adanya aliran udara yang mengalir di dalam tanah, sehingga aerasi meningkat dan penguraian pun meningkat. Dan juga penambahan nutrisi atau uap lembab yang ditambahkan ke kontaminan menjadi nutrisi tambahan bagi mikroba untuk melakukan penguraian terhadap kontaminan yang ada di tanah, sehingga proses bioremediasi itu dapat berlangsung lebih efisien dan lebih cepat ketimbangkan tidak diberi stimulasi sama sekali atau perlakuan sama sekali seperti bioremedi intrinsik yang saya jelaskan sebelumnya, begitu. Kemudian lanjut ada teknik biosparging. Nah, di teknik ini dilakukan injeksi berupa oksigen dan penambahan nutrisi sehingga mikroba akan menjadi aktif dan laju penguraiannya meningkat. Dan juga untuk perbedaannya, pada teknik biosparging ini diaplikasikan juga pompa vakum. Kalau yang tadi itu hanya pompa penghisap dan injeksi pakan nutrisi, kalau ini vakum juga digunakan. Apa tujuan vakum? Yaitu untuk menghisap uap kontaminan yang mudah menguap, sehingga teknik biosparging ini digunakan untuk kontaminan yang mudah menguap, sehingga uap dari kontaminan tersebut akan dapat dihisap oleh vakum dan tidak menimbulkan masalah yang lain terhadap lingkungan. Sehingga nanti uap tersebut dapat diolah terlebih dahulu, mungkin difiltrasi, kemudian baru dapat dibuang ke udara bebas begitu, secara tidak berbahaya. Kemudian ada teknik bioreaktor, di mana penghalang reaktif biologis berupa tabung yang berisi mikroba aktif, aerobik maupun anaerobik. Di dalamnya itu, di dalam tabung tersebut adanya bahan organik seperti pupuk kandang, kompos, nutrisi sebagai penunjang aktivitas mikroba. Jadi tanah yang kontak dengan tabung tersebut akan diremediasi seperti itu oleh mikroba yang ada di dalam tabung tersebut. Kemudian untuk ex situ sendiri ada bioremediasi land farming, yaitu seperti yang tadi, berarti ini di fasilitas khusus. Sehingga tanah yang terkontaminasi itu dimasukkan ke dalam seperti mangkok besar begitu ya, yang ada lapisan pembatas, kemudian ada sistem-sistem yang sudah diaplikasikan di sana, saluran pembuangan dan juga penyaluran air dan nutrisi, sehingga segala kondisi maupun itu pH, kelembapan, dan elemen-elemen lain untuk memfasilitasi tumbuh berkembangnya mikroba itu dapat dimonitor secara baik begitu. Kemudian ada
teknik biopiles, yaitu teknik bioremediasi yang merupakan perbaikan dari teknik land farming dan composting. Sehingga ini merupakan gabungan kedua teknik. Sehingga pertama itu menggunakan pipa-pipa yang di dalamnya itu ada kompos, sehingga secara aktif eh, mikroba tersebut dapat mendegradasi polutan yang ada di tanah yang terkontaminan. Begitu mungkin selesai presentasi yang saya jabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.